Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita tentang soal-soal UP yang terkait PCK dalam mempersiapkan diri kita untuk menghadapi UP PPG Daljab 2024 yang sebentar lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan menghadapinya ya. Nah, Bapak Ibu langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal. Setidaknya ada 5 soal. Sekarang kita udah masuk pada soal yang ke-26 ya. Nah, 25 soal pertama sudah saya bahas dalam beberapa video sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu dan teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini dan belum nonton video kami gitu ya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu, kita lihat soal nomor 26 ya. Seorang peneliti sudah selesai melakukan suatu penelitian tindakan kelas untuk memecahkan masalah pembelajaran tentang persamaan trigonometri dengan menggunakan LKS. Kemudian akan membuat laporan yang memuat kajian teori. Yang paling perlu ada pada kajian teori adalah, nah ini kita akan membuat laporan yang memuat kajian teori ya Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu mengetahui apa saja yang perlu ada pada kajian teori gitu ya Bapak Ibu ya. Nah dalam masalah kita ini kan PTK untuk memecahkan masalah pembelajaran ya tentang persamaan trigonometri dengan menggunakan LKS. Tentu saja yang paling perlu ada itu ya manfaat penggunaan LKS ya Bapak Ibu ya dalam pemecahan masalah ini gitu. Nah kemudian tidak hanya itu, yang paling perlu juga adalah teori-teori yang berkaitan dengan pembelajaran gitu ya. Nah, coba kita lihat yang opsinya gitu ya. Coba yang A, penjelasan tentang peraturan menteri yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Nah, ini tidak tepat ya. Yang B, penjelasan tindakan siswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Ini juga tidak perlu ada di tidak perlu ada pada kajian teori gitu. Nah, yang C, penjelasan mengapa penggunaan LKS dapat digunakan untuk memecahkan masalah pembelajaran persamaan trigonometri. Nah, ini lebih kepada alasan penggunaan LKS-nya gitu ya. Nah, ini juga ya baby ya gitu ya. Ini jawabannya gitu ya. Tapi saya rasa ada yang lebih lengkap. Coba kita lihat dulu ya yang D ya. Penjelasan tentang berbagai macam teori penelitian termasuk manfaat dari penelitian tindakan kelas menggunakan LKS. Nah, ini sudah lebih lengkap dari opsi yang C Bapak Ibu ya. Selain manfaat penggunaan LKS, dia juga akan membahas tentang berbagai macam teori penelitian. Nah, kemudian yang E, penjelasan tentang kekurangan dan kelebihan penelitian tindakan kelas dibandingkan dengan penelitian yang lain. Eh, ini sudah tidak relevan ya dibahas dalam kajian teori ya, karena kita sudah melakukan PTK gitu ya. Jadi tidak perlu kita bandingkan PTK dengan eksperimen misal. Nah, jadi yang paling tepat menurut saya adalah si delta ya Bapak Ibu ya. Nah, karena memuat manfaat penggunaan LKS dan berbagai macam teori penelitian itu dimasukkan di dalam kajian teorinya. Oke, begitu Bapak Ibu. Kita lihat nomor selanjutnya yaitu nomor 27. Dalam pembelajaran bilangan bulat di SMP, salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Indikator yang paling tepat dirumuskan adalah, oke, Bapak Ibu, dalam merumuskan indikator, kita tentu saja akan memperhatikan KKO gitu ya. KKO itu kata kerja operasional, Bapak Ibu nanti silakan browsing terkait KKO yang sudah direvisi gitu ya. Nah, ini KKO-nya adalah kompetensi yang harus dicapai itu menjelaskan dan menentukan, oke. Jadi tentu saja indikatornya juga nanti minimal selevel dengan menjelaskan dan menentukan atau lebih gitu ya. Nah, menjelaskan dan menentukan itu Bapak Ibu berada di C2 C3 lah ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat menghitung di opsi ini ya, menghitung sama menentukan nih KKU-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu menentukan itu kan selevel dengan tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Nah, menghitung itu
sudah masuk C3 Bapak Ibu. Nah, kemungkinan jawabannya adalah kita ambil KKO yang paling tinggi gitu ya, itu menghitung gitu ya. Nah, antara A sama I ini mana jawabannya? Ya, kita coba cek apa namanya lanjutan kalimatnya gitu ya. Kalau yang A menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat positif berurutan. Nah, yang ini tuh hanya gitu ya, hanya bilangan bulat positif. Sedangkan di tujuan yang ingin kita capai yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Nah, maka sepertinya jawabannya adalah si E gitu ya. Tapi coba kita cek. Menghitung hasil pengurangan dua pecahan campuran. Oke, pecahan campuran itu kan memuat nanti bilangan bulat dan bilangan pecahannya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mencakup semua tujuan yang ingin kita capai. Jadi betul jawabannya adalah si E. Nah, next Bapak Ibu. Oke, kita lihat soal nomor 28. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran materi penaksiran adalah memahami konsep. Oke, memahami ya. Memahami konsep kesalahan relatif terhadap suatu pengukuran luas daerah suatu persegi panjang. Tujuan yang paling sesuai adalah dalam merumuskan tujuan ya Bapak Ibu ya, kita lagi-lagi harus melihat KKU. Sedangkan KKU yang ada pada soal yaitu memahami konsep. Memahami itu ada pada C2 Bapak Ibu. Nah, sehingga dalam merumuskan tujuan tentu saja minimal sama atau bahkan yang lebih bagus lebih dari C2. Nah, Bapak Ibu pada yang C2 ini menentukan. Nah, ini udah lebih dari C2, ini menentukan ini sudah masuk C3 kalau nggak salah ya. Menyebutkan itu C1 gitu ya. Menentukan juga sudah masuk C3. Menyebutkan yang delta itu ada kata KKO-nya menyebutkan, ini C1, ini bukan ya berarti ya. Bravo sama delta itu sudah bukan. Si E itu juga menghitung. Nah, menghitung ini juga sudah masuk di eh, C3 kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi antara C apa A, C dan si E gitu. Nah, kita lihat yang paling bawah dulu deh, E. Dengan melakukan pengukuran langsung siswa dapat menghitung kesalahan relatif dari suatu pengukuran luas daerah. Nah, kita tujuannya kan apa? Eh, KD-nya itu kan ya atau CP lah sekarang itu kan memahami konsep. Jadi kalau hanya menghitung kesalahan relatif itu saya rasa kurang tepat ya. Coba kita lihat yang Charlie. Dengan melakukan tanya jawab. Nah, ini eh, siswa dapat menentukan kesalahan relatif dari suatu pengukuran luas daerah persegi panjang. Ini menentukan kesalahan sampai dengan pengukuran luas daerah persegi panjang ini sudah oke sih ya. Tapi yang menjadi masalahnya adalah dengan melakukan tanya jawab. Nah, ini eh, apakah dengan melakukan tanya jawab itu mampu menanamkan konsep yang baik gitu ya? Eh, saya rasa ini tidak begitu baik ya. Nah, coba kita lihat yang A dulu ya. Dengan melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menentukan kesalahan relatif dari suatu pengukuran luas daerah persegi panjang. Nah, ini rasa-rasanya si A ini jauh lebih bagus ya karena eh, apa namanya? Karena kolaborasi juga ada di situ gitu ya. Nah, yaitu diskusi kelompok ini gitu. Jadi jawabannya adalah si alfa sih menurut saya Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ke soal nomor 29. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang. Oke, soal yang berkaitan dengan indikator tersebut tetapi tidak bermakna adalah A. Suatu dadu dilambungkan. Tentukan probabilitas jumlah mata dadu yang muncul. Nah, ini kemungkinan ini sih jawabannya ya. Karena suatu dadu cuma dilambungkan, kemudian kita diminta untuk menentukan peluang jumlah mata dadu yang muncul itu 7. Nah, sepertinya ini sih ya. Karena ini soal-soal yang rutin sih. Nah, tapi kita coba cek opsi yang lain dulu ya Bapak Ibu ya.
Suatu dadu dilambungkan 4 kali, tentukan probabilitas jumlah mata dadu yang muncul. Nah, ini sama kayak yang A tadi, hanya saja dadunya itu dilambungkan 4 kali gitu. Nah, soal ini lebih apa namanya? Lebih bagus daripada soal yang eh, A tadi gitu ya. Oke, tapi kita lihat soal yang opsi yang C dulu ya. Suatu koin dengan permukaan gambar dan angka ditos 3 kali. Nah, ini sudah oke. Tentukan probabilitas tidak ada gambar yang muncul. Nah, ini juga sudah lebih baik dari opsi yang A tadi gitu ya. Nah, yang delta akan diambil 3 bilangan berbeda, urutan tidak diperhatikan. Nah, tentukan probabilitas bilangan yang terambil adalah 1, 2, dan 3. Ini juga sudah lebih bagus ya dari soal yang opsi A ya Bapak Ibu ya. Yang E, dari suatu kelas yang terdiri dari 15 siswa termasuk Siti, Joko, dan Budi akan dipilih secara acak sekaligus 3 orang berbeda. Tentukan probabilitas yang terpilih Siti, Joko, dan Budi. Nah, ini juga sudah sedikit hot, lebih hot daripada yang A. Nah, apa maksudnya soal yang tidak bermakna, Bapak Ibu? Soal yang tidak bermakna itu adalah eh, soal yang rutin dan tidak menyasar langsung ke indikator gitu. Nah, jadi jawabannya adalah si alfa, Bapak Ibu ya. Ini sederhana sekali gitu ya soalnya gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini termasuk soal yang rutin sih menurut saya yang A ya. Jadi yang A jawabannya yang kurang bermakna untuk menyelesaikan indikator ini. Nah, Bapak Ibu kita lihat soal yang terakhir pada sesi video kita kali ini, yaitu soal nomor 30 ya Bapak Ibu ya. Nah, suatu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menghitung ukuran suatu sudut dalam segitiga jika sudut-sudut lainnya diketahui. Materi yang paling sesuai dengan indikator tersebut adalah, nah ini misalkan segitiga nih Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menentukan salah satu sudutnya jika dua sudut lainnya diketahui gitu ya, atau sudut-sudut lainnya diketahui. Nah, tentu saja yang materi yang paling sesuai adalah jumlah ukuran sudut-sudut dalam segitiga tentu saja ya. Nah, kenapa? Karena untuk mencari tahu salah satu sudut besar suatu segitiga gitu ya. Nah, dengan diketahui dua sudut dalamnya kan nanti kita perlu tahu totalnya gitu ya, jumlahan dari seluruh sudut-sudut dalam segitiga. Jadi yang benar adalah si grafu. Nah, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sudah membahas kelima soal kita pada kesempatan video kali ini. Jadi, usai sudah video kita kali ini. Dan apabila ada kesalahan dalam video ini, silakan Bapak Ibu berikan masukan, komentar di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ini soal pedagogis, bisa saja Bapak Ibu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dengan saya. Silakan nggak apa-apa dikomentari aja dalam komentarnya gitu ya, dalam kolom komentar, sehingga nanti kalau saya salah saya akan perbaiki di video selanjutnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Barangkali bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain, dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.